Ya, shalom, selamat pagi. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Satu hal yang kita tahu semua ini adalah kemurahan Allah. Sebab itu baiklah kita selalu belajar untuk bersikap dan bersyukur kepada Allah untuk kemurahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam kesempatan ini Engkau juga memberikan kami kesempatan yang indah sekali lagi di pagi ini untuk datang kepadamu dan beribadah. Kami sadar bahwa Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Engkau adalah pribadi yang pantas kami andalkan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, jadikan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dengan hikmat yang Engkau berikan melalui Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan rencana Allah, sehingga nama Tuhan senantiasa ditinggikan melalui kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghadapi godaan untuk berhikmat. Ya, menghadapi godaan untuk berhikmat. Mari kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai dengan 29. Saya ingin membacakan mengulang sedikit supaya kita bisa lebih memahaminya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku aku hendak memperoleh hikmat. Tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah ini, yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk dapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka banyak berdalih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, pengertian kata gambar dan rupa Allah menunjukkan kepada kita bahwa manusia sebetulnya merupakan wakil Allah yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sebagai wakil Allah, maka manusia senantiasa harus menunjukkan tentang kemiripan Allah di dalam kehidupannya, terutama di dalam karakter, sifat, dan perilaku kehidupan sehari-hari. Karena firman Allah di dalam 1 Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Identitas diri Allah yang terpancar di dalam kehidupan kita sebagai manusia harus nyata dan diketahui oleh semua orang. Ini yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Kekudusan menjadi prioritas terutama di dalam kehidupan umat manusia. Allah juga memberikan kepada manusia akal budi dan free will atau kehendak bebas, supaya manusia dapat menentukan sendiri jalan hidupnya. Apa yang ingin dia lakukan dan dia kerjakan. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dan sangat indah. Namun saudara-saudara, terkadang manusia itu kurang peka terhadap suara Allah. Manusia kurang peka terhadap suara Tuhan, sehingga seringkali manusia salah di dalam melangkah, memberikan keputusan-keputusan yang diambilnya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dirancangkan manusia tidak seturut dengan jalan yang disarankan Allah di dalam kehidupan ini. Saudara, melihat kondisi seperti ini, disinilah
manusia sebetulnya membutuhkan hikmat ilahi. Manusia membutuhkan kebijaksanaan dari Allah supaya dapat sejalan dengan rencana Allah atau berjalan menurut keinginan Allah. Sekalipun di dalam godaan-godaan yang berat, manusia harus tetap dapat melakukan keinginan Allah di dalam hidupnya. Sebab itu saudara-saudara, untuk menjadi orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah godaan-godaan yang berat ini, marilah kita hari ini belajar dari Pengkhotbah pasal 7 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Bagaimana menghadapi godaan untuk berhikmat. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari judul perikop dalam nats ini, dituliskan pengejaran hikmat yang mengecewakan. Itu artinya bahwa sang penulis kitab Pengkhotbah sendiri memang sedang menelusuri, sedang mencari hikmat itu. Tetapi kalau kita melihat dari perikop ini, ia sendiri belum menemukan atau tidak menemukannya. Kalau Anda dan saya membaca di dalam ayat yang pertama 23 ini, dikatakan semuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Di sini menunjukkan bahwa pengkhotbah sudah belajar untuk berusaha mencarinya, tetapi ia belum juga mendapatkannya. Saudara-saudara, mengapa begitu sulit pengkhotbah untuk mendapatkannya? Nah, saudara-saudara, di sini kita dapat mengetahui bahwa kalau kita berjalan dengan hikmat manusia kita, dengan kekuatan diri kita sendiri untuk mencari hikmat ilahi, maka kita tidak akan pernah memperolehnya. Nah, saudara-saudara, satu bukti yang jelas di mana pengkhotbah sendiri telah berkata dan memberikan gambaran tentang pengalaman pribadinya untuk mencari kesana kemari orang yang mampu menjelaskan tentang sesuatu masalah, bahkan orang yang dapat diandalkan kapan saja. Ia begitu susah untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh. Namun tidak demikian dikatakan, sekalipun demikian sulit ia mencarinya, namun ia masih dapat menemukan sebuah hipotesa atau anggapan sementara terhadap sesuatu yang dicarinya sekalipun itu belum didapat, yaitu hikmat itu adalah sesuatu yang sangat jauh dan dalam. Itu sebabnya saudara-saudara tidak mudah untuk memperoleh hikmat ilahi. Dan kita melihat sendiri, Alkitab berkata sedikit sekali orang yang mencarinya. Mari kita lihat di dalam ayat 26 apa yang dikatakan di sana, saudara. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam bagian ayat firman Tuhan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa ini bukanlah sebuah polemik atau sesuatu yang diarahkan sebagai diskriminasi terhadap para wanita. Tetapi ayat ini hendak memberitahukan kepada kita merupakan bentuk alegoris dari sebuah penafsiran tentang kebodohan yang digambarkan sebagai wanita yang begitu giat untuk dapat menggoda dan menjerat orang-orang yang tidak memiliki hikmat ke dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran ini sangat menarik sekali. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 16 sampai dengan 29, dengan jelas diberitahukan di sana bagaimana hikmat itu diserukan, ya. Dikatakan ada begitu banyak wanita yang berteriak dan memanggil-manggil para pria, sehingga mereka yang terjerat di sana mereka mengikuti ajaran dan hikmat duniawi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang beriman diajarkan di sini bagaimana bisa memiliki hikmat untuk mentaati Allah. Nah, pada bagian ini juga diberitahukan bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Mereka akan terpikat dan terjerat oleh ajaran-ajaran ini, terpikat oleh godaan-godaan dosa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mereka yang taat kepada Allah terhindar daripadanya. Bukankah ini merupakan sebuah berita yang sangat menyenangkan?
Bukankah ini merupakan sebuah berita yang sangat mengagumkan bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai wakil-wakil Allah di tengah-tengah dunia ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah hikmat dunia yang kecenderungannya menjadi kesukaan bagi setiap orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Di dalam masa pandemik COVID-19 ini, kehidupan menjadi serba sulit. Bapak Ibu, di tempat kami mungkin setiap jam kami selalu mendengar sirene ambulan yang terus bolak-balik. Karena di tempat kami itu ada beberapa rumah sakit yang dekat dengan kami termasuk Wisma Atlet. Jadi seringkali kalau kita mendengar bunyi sirene ambulan yang begitu cepat ataupun sebentar-sebentar nyiung gitu, kita mulai waspada dan kita kadang-kala berpikir siapa lagi yang dibawa ya, siapa lagi yang sakit. Jadi semua orang tuh berpikir seperti itu, saudara. Maka kami tinggal di Sunter itu selalu dijuluki adalah tempat atau zona merah. Jadi orang-orang memang seringkali merasa bahwa Sunter dan sekitarnya itu adalah komunitas di mana banyaknya orang-orang yang terdampak COVID. Nah, saudara-saudara, secara psikis banyak orang menjadi stres berat, ketakutan saat menggunakan transportasi umum. Ya, duduk harus menggunakan social distancing. Belum lagi ketika mau makan, mereka harus melihat alat-alat kebersihan, sendok, garpu, gelas dan sebagainya. Begitu juga saudara ketika mereka bepergian, pergi ke pasar atau supermarket ya. Ini sering tadi menjadi kegelisahan di dalam kehidupan manusia. Kesaksian seorang ibu, dia katakan ketika ia melihat gambar virus corona, ia menjadi mual, ingin muntah. Bahkan dikatakan kalau ia mendengar ada orang bercerita tentang virus corona, ia bisa menangis dengan ketegangan yang demikian. Sehingga ia bisa menangis begitu keras, sehabis itu ia merasakan dadanya tersenggak karena sakit setelah ia menangis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, efek psikologi setelah kehilangan pekerjaan selama pandemik COVID-19. Menurut BBC News, jumlah klaim asuransi untuk pengangguran di Amerika Serikat melonjak hingga 3 juta permohonan. Ini merupakan angka yang sangat luar biasa, saudara. Ya, ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nah, di seluruh negara perekonomian melemah akibat jutaan orang mendadak menjadi pengangguran. Peristiwa ini menjadi pandemik pengangguran global, kata David Bluestone, seorang psikolog konseling dari Boston College. Nah, saudara, di Indonesia sendiri, menurut berita yang dilansir dari kompas.com yang diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, setelah 1 tahun pandemi COVID hampir mencapai 10 juta pengangguran dan angka kemiskinan tembus 10%. Wow, kita melihat kondisi ini begitu mengerikan dan sangat menakutkan bagi kita. Saudara, dengan keadaan seperti ini, banyak orang menjadi kalaf menghadapi segala keadaan dan menghalalkan segala cara dengan alasan-alasan yang katanya yang penting kami bisa menyambung hidup. Orang-orang dengan mempergunakan hikmat duniawi, mereka berkata yang penting kami bisa menyambung hidup, apapun yang bisa kami kerjakan. Mereka memakai segala cara hanya untuk menyukakan diri mereka, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Orang-orang berdosa menganggap itu adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang menyenangkan. Ya, saudara, kita tahu dunia kita hari ini sedang mengarah kepada digitalisasi secara global. Sehingga hampir semua orang atau hampir semua aktivitas yang kita lakukan bisa kita lakukan dari rumah. Seperti sekarang saudara, orang tidak perlu lagi pergi ke kantor. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting ya. Bahkan pemerintah sendiri sekarang dengan meningkatnya COVID-19 menganjurkan kepada semua kantor-kantor atau para karyawan supaya WFA, work from home, artinya bekerja dari rumah saja ya. Belum lagi bertransaksi secara bisnis. Saudara, kita tidak perlu lagi berbelanja pergi ke pasar atau ke mall. Kita cukup klik satu akun dan kita bisa memesan belanjaan itu dan nanti akan dikirimkan ke rumah kita. Baik ke pasar yang kita inginkan atau apa saja. Nah, saudara-saudara, tetapi kita harus hati-hati.
Banyak orang bisa berjualan tanpa memiliki kios ya, secara fisik. Di online mereka bisa seperti itu. Tapi hati-hati. Kita tahu saudara bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan kita. Ada begitu banyak akun-akun bodong yang ada di dalam media sosial. Seorang teman bercerita ketika dia melihat di sebuah konter memberitahukan tentang sepatu yang gambarnya bagus-bagus ya, Nike, Adidas. Wah, dia senang sekali. Begitu bagus dengan kapasitas yang baik, harganya miring lagi. Belilah dia saudara 2 pasang untuk istri dan suaminya. Berapa saudara? 1 juta. Anda bisa bayangkan sepatu Adidas yang bagus harganya 500 ribu. Wah, itu murah sekali. Akhirnya beli 2 pasang. Tetapi saudara, setelah dia klik di situ diminta ya, kirim transfer dulu uang Anda, baru barang kami antar. Ya udah saudara, karena dia ngelihat barang bagus, belilah dia saudara. Kliklah dia transfer. Begitu transfer dia tunggu 1 hari. Kok nggak ada barang saya? Dia cek lagi di akunnya hilang saudara. Waduh, dia bilang saya telah tertipu. Itu baru teman saya. Belum lagi masyarakat di kota Jakarta ini. Berapa banyak orang yang telah tertipu dengan akun-akun seperti itu. Ya, hati-hati saudara. Dan yang kedua kita melihat banyak orang juga maraknya sekarang saudara, orang menggunakan trik-trik tertentu untuk dapat menguras habis harta orang lain. Baru-baru ini kami mendengar di dalam kelompok sel seorang ibu bercerita atau mengisahkan tentang pengalamannya. Baru-baru ini saudara, dia pergi ke pasar gak tahu bagaimana bertemu dengan seseorang, ajak dia ngobrol-ngobrol, dia pergi ke toko emas. Tetapi akhirnya orang ini nggak tahu ngomong bagaimana, dia membutuhkan sesuatu. Akhirnya si ibu ini saudara pulanglah ke rumah. Dia ambil tabungannya, anaknya yang kirim dari Amerika. Uang itu saudara termasuk ada dolar-dolar tertentu diberikan. Dia nggak tahu bagaimana caranya kok bisa begitu. Setelah begitu saudara dia sadar 1 jam kemudian. Dan dia pikir saya ada di pasar, kenapa saya ada di rumah sekarang. Setelah dia ingat-ingat, oh iya tadi ada orang begini-gini. Dia periksalah uangnya saudara. Habis sekitar 100 juta. Aduh sedih sekali saudara. Naif nih ya, mengerikan sekali. Inilah dunia kita. Inilah kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya, hikmat dunia mencondongkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab itu saudara, kita sebagai orang-orang Kristen diminta oleh Allah supaya kita benar-benar harus melihat kepada kebesaran kasih karunia Allah. Nah saudara-saudara, kita menemukan hikmat itu dan menggunakan di dalam kehidupan kita. Memang faktanya sedikit sekali orang yang mencari dan menemukan hikmat. Nah, penulis kitab Pengkhotbah ini menemukan bahwa sekalipun Allah menciptakan manusia untuk jujur, namun manusia lebih suka untuk tidak jujur. Hidupnya selalu berjalan di dalam ketidakbenaran. Kita lihat di dalam ayat yang ke-29 saudara. Demikian Pengkhotbah berkata, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka banyak dalih. Manusia berlagak sok tahu ya. Mungkin mereka berkata mereka tidak membutuhkan hikmat. Mereka tidak menghargai Allah, tidak mengindahkan Tuhan. Jika demikian, Pengkhotbah katakan siapa yang berhikmat, yang mengetahui keadaan dan konsisten sepanjang masa terhadap hikmat itu. Jawabannya adalah Allah sendiri. Allah adalah sumber hikmat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Allah berkata, marilah kita mencari hikmat Allah. Mintalah supaya Allah dapat memberikannya kepada kita. Bukankah di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-5 dengan jelas dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, hikmat ilahi adalah sesuatu yang sangat penting untuk Anda dan saya miliki. Sekalipun di dalam bagian ini telah dijelaskan begitu susahnya memperoleh hikmat. Tetapi saudara-saudara, kita tahu pada bagian akhir penulis kitab Pengkhotbah ini mengatakan bahwa Allah memang telah menciptakan manusia untuk hidup jujur. Tetapi disitulah manusia selalu memberikan pertimbangan untuk keinginan dirinya sendiri.
menjauhkan hidup dari Tuhan. Kalau Anda dan saya menjalani hidup dengan hikmat dunia kita, bukan hikmat Allah, maka hidup kita tidak akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kehidupan kita tidak akan berkenan bagi Allah. Ini yang sangat menyedihkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar. Godaan dunia tidak seharusnya boleh mengubah identitas diri kita sebagai anak-anak terang. Sekali lagi saudara, godaan dunia tidak seharusnya mengubah identitas diri kita sebagai anak-anak terang. Justru Paulus katakan kita harus menelanjangi kegelapan itu. Kita harus menelanjangi segala godaan-godaan dunia. Belajar dari Yusuf saat ia digoda oleh istri Potifar. Setiap hari Alkitab katakan. Namun apa yang dikatakan Yusuf ini merupakan satu hikmat yang Anda dan saya perlu pergunakan di dalam hidup ini. Yusuf menolak dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak mudah atau tidak gampang menerima tawaran-tawaran yang berbuat dosa, untuk berbuat dosa. Tetapi ia akan menghindarinya dengan cara menolak. Bahkan kalau perlu sekalipun ia harus terbelenggu mendapatkan mungkin sesuatu ganjaran oleh karena tidak melakukan kebenaran, dia rela. Belajar dari Yusuf. Tantangan begitu banyak yang dia hadapi setelah dia menolak bujukan istri Potifar untuk berselingkuh. Tetapi oleh karena ia begitu menempatkan hikmat Allah dengan leluasa di dalam hidupnya, berakhir dengan kebahagiaan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Anda dan saya hari ini mau berjalan di dalam pimpinan Allah, menggunakan hikmat Tuhan bukan hikmat dunia, maka kita akan mendapatkan kesukaan dan kesenangan sekalipun dalam kondisi sulit dalam masa-masa ini. Raja Daud berkata, dari dulu hingga sekarang aku belum pernah melihat keturunan orang-orang benar meminta roti. Artinya orang-orang benar, orang-orang yang taat dan mengasihi Allah akan dipelihara Tuhan sekalipun di masa-masa pandemi. Percayalah, jangan tergoda untuk memiliki hikmat dunia, tetapi tetaplah gunakan hikmat Allah dalam hidupmu dan hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang telah kami sampaikan, kami dengar, biarlah terus menolong kami, menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Allah. Hamba berdoa buat semua jemaat, Tuhan Kau memberkati mereka. Berkati Pak Randy, Ibu, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang berhikmat, yang dapat memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat menjalani hidup di tengah-tengah pandemi. Kami bersyukur untuk anugerah Allah, biarlah firman-Mu memberkati kami semua untuk terus mempergunakan hikmat Tuhan sekalipun dalam godaan-godaan yang berat. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin.